Mengapa pesisir harus dipahami bersama dengan konteks daerah aliran sungai atau DAS? Pada kebijakan pembangunan, wilayah pesisir sering diperlakukan sebagai ruang yang berdiri sendiri. Program perlindungan pantai dibuat di garis pantai, rehabilitasi mangrove dilakukan di zona pesisir, penanganan abrasi fokus pada infrastruktur pantai, dan lain sebagainya. Pesisir itu sebenarnya merupakan bagian paling hilir dari suatu sistem landscape yang lebih besar, yaitu daerah aliran sungai atau watershed atau catchment area. Konsep hubungan ini dikenal dengan pendekatan ridge to reef, yaitu keterkaitan antara wilayah hulu, sistem sungai, ekosistem pesisir, dan laut. Misalnya dalam buku Watershed Management oleh Magner, Brook, Villiot, dan Magner, dijelaskan bahwa proses hidrologi dan geomorfologi dulu pada akhirnya akan bermuara di wilayah pesisir dan mempengaruhi kondisi di wilayah pesisir. Secara global, data dari UN Environmental Program atau UNEP menunjukkan bahwa 80% kejadian pencemaran di lautan itu sebenarnya berasal dari aktivitas daratan. Artinya ada konteks dari darat ke laut. Ketika terjadi deforestasi di hulu, pengundulan hutan di hulu, erosi tanah akan meningkat dengan tajam, sedimen terbawa ke sungai dan juga ke laut sehingga sedimen di laut bertambah. Demikian pula ketika terjadi urbanisasi, wilayah sungai menjadi tempat transportasi limbah domestik dan industri dan akan ikut mengalir menuju perairan pesisir yang mengakibatkan polusi. Indonesia ini memiliki garis pantai lebih dari 85 sampai 95 km dan ribuan daerah aliran sungai yang langsung bermuara ke laut. Banyak kota besar juga berada di muara dari sungai. Tentu hal ini membuat dinamika antara daratan dan pesisir menjadi sangat kuat. Penelitian kami, saya, Aris Marfai, dan beberapa teman-teman mengenai dinamika pesisir di pantai utara Jawa, banyak riset yang sudah saya lakukan menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan di wilayah daratan berkontribusi signifikan merubah kondisi pesisir, termasuk banjirop, sedimentasi, kerentanan wilayah, dinamika delta, dan lain sebagainya. Artikel Marfai and King 2008 tentang dampak kenaikan muka air laut di Semarang, misalnya itu menjelaskan tentang faktor daratan seperti ekstraksi air tanah dan perkembangan kota memperbesar kerentanan pesisir. Karena itu, memahami pesisir tanpa melihat proses yang terjadi di DAS itu ibarat membaca bab terakhir sebuah buku tanpa mengetahui cerita sebelumnya. Nah, dalam kajian pengelolaan wilayah modern, tentu kita melihatnya sudah secara komprehensif dalam kesatuan linkage antara watershed coastal connectivity. Aliran material dari daerah aliran sungai menuju pesisir. Dalam geomorfologi dan hidrologi, sungai dipahami sebagai satu sistem transport alami yang memindahkan air, memindahkan sedimen, memindahkan unsur hara, memindahkan berbagai zat lain dari daratan menuju lautan, melewati pesisir. Dalam berbagai buku tentang river basin management, watershed management, salah satu misalnya punyanya Grevon and Hase, menjelaskan bahwa sungai merupakan penghubung utama antara proses di daratan dan dinamika di wilayah pesisir. Air hujan yang jatuh di wilayah hulu mengalir melalui jaringan sungai, membawa berbagai material berupa tanah, vegetasi, aktivitas manusia. Sehingga perubahan penggunaan lahan, ingat perubahan penggunaan di DAS hampir selalu mempengaruhi kondisi wilayah pesisir. Sedimen yang di bawah sungai membantu membentuk delta dan dataran aluvial di pesisir. Nutriennya juga mempengaruhi wilayah pesisir. Food and Agriculture Organization (FAO) menyebutkan bahwa 33% lahan di dunia mengalami degradasi yang sebagian besar berkaitan dengan erosi tanah, sehingga tanahnya tererosi terbawa oleh aliran sungai kemana? Menuju ke hilir. Nah, secara global kalau kita lihat penelitiannya Milliman and Farnsworth dalam buku River Discharge to the Coastal Ocean memperkirakan bahwa sungai-sungai di dunia mengangkut sekitar 18 sampai 20 miliar ton sedimen ke laut setiap tahun. Besar sekali. Kondisi serupa juga dapat dilihat di Indonesia, misalnya di Pulau Jawa.
yang penghuninya ada 150 juta penduduk, tekanan penggunaan lahannya tentu sangat signifikan, berat sekali, ya. Penelitian tentang das ini menunjukkan konversi hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman biasanya menjadi faktor penentu di situ, kuncinya di situ. Nah, akibatnya muatan sedimen sungai meningkat dan banyak muara sungai mengalami pendangkalan lebih cepat dibandingkan kondisi alami. Pendangkalan ini mempengaruhi ekosistem pesisir, mengubah morfologi pantai, berdampak pada aktivitas manusia, perikanan, pelabuhan, pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, dari sudut pandang pengelolaan lingkungan, pelajaran penting dari proses ini adalah bahwa kondisi pesisir seringkali merupakan hasil proses panjang yang terjadi di wilayah das. Ketika kita melihat sedimentasi di muara sungai atau perubahan kualitas air di pesisir, sangat mungkin penyebab utamanya jauh di bagian hulu dari sistem sungai tersebut, bukan di sini, tapi di atas. Karena itu analisis pesisir yang baik, yang lengkap, itu harus menelusuri aliran material dari hulu hingga ke laut. Ada waterside coastal connectivity. Sedimen dari daerah aliran sungai dan pembentukan pesisir, dinamika di pesisir. Sedimen berasal dari proses erosi tanah di lereng kebanyakan, atau dari tebing sungai, atau dari longsoran di wilayah hulu, atau dari deforestasi di wilayah hulu. Yang jelas material sedimennya terbawa. Material ini diangkut, ditransport melalui aliran sungai oleh energi air, dan akhirnya diendapkan di wilayah hilir. Wilayah hilirnya mana? Pesisir, atau dataran banjir, atau estuari, atau delta. Nah, dalam kajian geomorfologi klasik, proses ini dijelaskan. Misalnya kalau kita lihat bukunya Fluvial Processes in Geomorphology Leopard, terkenal banget bukunya. Buku lama, buku babon. Fluvial Process in Geomorphology. Buku tersebut menjelaskan bahwa sungai memiliki kapasitas tertentu untuk mengangkut sedimen, tergantung pada energi aliran, kemiringan lereng, dan debit air. Ketika sungai memasuki wilayah dataran rendah, tentu energinya menjadi lebih perlahan, dan seterusnya. Penelitian Willem N. Van Voort dalam buku River Discharge to the Coastal Ocean memperkirakan sungai di dunia mengangkut lebih kurang 18-20 miliar ton sedimen ke laut setiap tahun. 18-20 miliar ton sedimen ke laut setiap tahun. Dan menariknya, sebagian besar sedimen tersebut berasal dari wilayah Asia yang memiliki curah hujan tinggi, serta aktivitas dan tekanan manusia yang sangat intensif. Misalnya salah satu penelitian yang dirangkum oleh Sivitsky di jurnal saya menunjukkan bahwa aktivitas manusia yang telah meningkatkan flux sedimen global itu hingga 2,3 miliar ton per tahun dibandingkan kalau dalam kondisi alami. Di Indonesia juga begitu, banyak sungai yang bermuara di pantai utara. Berbagai penelitian kami menunjukkan erosi di berbagai das itu berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi di wilayah pesisir. Tentu memang sedimen diperlukan untuk menjaga keseimbangan pantai dan membentuk daratan baru, misalnya delta. Namun di sisi lain, jika jumlahnya terlalu besar, sedimen dapat menyebabkan pendangkalan muara sungai, menutup habitat pesisir, mengganggu aktivitas pelabuhan, pelayaran, perikanan, dan lain sebagainya. Karena itu dalam perspektif pengelolaan wilayah pesisir, memahami dinamika sedimen dari daerah aliran sungai menjadi sangat penting. Nggak bisa belajar pesisir mengabaikan daerah das. Ketika kita melihat perubahan garis pantai, seringkali proses tersebut dimulai dari perubahan penggunaan lahan jauh di sana, di bagian hulu. Dengan kata lain, garis pantai yang kita lihat hari ini sebenarnya merupakan hasil dari proses geomorfologi yang berlangsung panjang sepanjang sistem sungai dari hulu ke laut itu sendiri.